Apa sih rehab, kayak rehab ini kah, atau kalau untuk mendaftar nih skema pembayaran rehab ini ada batasan waktunya atau enggak, Pak? Hai semuanya, halo, kembali lagi di Kepo JKN, Kendari Podcast JKN episode 4. Baiklah, kali ini saya sudah punya teman bicara lagi nih. Pada episode kali ini, tamu saya kayaknya spesial deh bagi saya. Soalnya, baiklah saya perkenalkan Bapak Alfian, merupakan Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kendari. Halo Pak. Halo Mbak Rika, apa kabar Mbak? Baik, aduh, udah saya duluan ditanya apa kabar ya Pak? Oke. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini barusan sudah makan Mbak. Belum ditanya. Makan? Ini guys, bikin ketawa karena yang nanya gini. Santai saja Bang, santai saja. Oke, saya nggak bisa santai guys. Oke, nah Pak, dari tema hari ini itu pengen ngebahas rehab. Nah, apa sih rehab, kayak rehab ini kah atau Rehab medik? Iya, rehab medik atau rehab apa nih Pak? Apa yang perlu direhab gitu kan? Nah, tapi ini sebelum masuk ke tema hari ini, saya ada cerita nih Pak. Saya punya tetangga. Jadi tetangga saya ini ternyata menunggak Pak. Ya dibayarkan dong. Oh, dibayar. Iya. Nah, tunggakannya ini lumayan gede Pak, tunggakan BPJS maksudnya. Tapi kan jadinya kalau mau pakai kan nggak bisa tuh kalau mau berobat. Nah, bagaimana menurut Pak Pian? Apakah ada solusi lain buat tetangga saya ini biar bisa bayarnya itu mungkin mencicil kah atau apa gitu? Apakah bagaimana Pak? Baik Mbak Rika. Dari aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Iya. Jadi di kami itu ada namanya penagihan, ada petugas telecollecting, ada juga kader JKN. Nah, mereka inilah yang bertugas untuk menyampaikan iuran atau tagihan kepada peserta BPJS Kesehatan, khususnya untuk segmen mandiri. Ini bukan bank mandiri, tapi segmen individu yang daftar secara individu, secara satu keluarga. Nah, permasalahan yang ada ketika peserta telah mendaftar, beberapa bulanlah kemudian peserta ini tidak melakukan pembayaran lagi. Akhirnya menggulunglah tunggakan-tunggakan iuran dan kemudian peserta tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Nah, terkendalanya nanti adalah ketika peserta ingin mengakses layanan kesehatan, maka peserta tidak bisa langsung mengakses, harus melunasi dulu. Nah, problemnya di sini. Karena ketika sudah terlalu banyak tunggakan, ya otomatis peserta tidak bisa melakukan pelunasan. Nah, solusinya yang kami tawarkan, yang BPJS Kesehatan tawarkan adalah program rehab. Apa sih Pak? Rehab artinya Pak? Rehab medik, rehab apa ini? Betul, tapi salah. Ini bukan rehab medik. Rehab ini adalah kepanjangan dari rehab adalah rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Iya. Nah, kita garis bawahi bertahapnya di sini. Artinya pembayarannya secara mencicil. Lebih familiar lah, cicil. Keren ya, udah bisa cicil sekarang ya Pak ya. Nah, adanya program ini memang dari masukan daripada peserta yang kami temui di lapangan. Mereka menginginkan pembayarannya dilakukan bertahap, karena ketika dilakukan pembayaran sekaligus tentu mereka akan kesulitan keuangan seperti itu. Wah, ini berarti jadi solusi buat tetangga saya tadi ya Pak ya. Nah ini kalau tetangga saya mau ikut, ini caranya gimana Pak? Syarat-syaratnya apa sih Pak? Baik, kalau syarat
utamanya sebenarnya untuk program rehab adalah peserta ini menunggaknya di atas 3 bulan. Oke. Jadi kalau peserta ini sudah menunggak di atas 3 bulan, sudah bisa mengikuti program rehab. Mhm. Nah, program rehab ini bisa diakses melalui berbagai cara atau kanal, yaitu melalui mobile JKN bisa, care center bisa, atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau saya sarankan lebih gampangnya melalui mobile JKN. Mhm. Jadi peserta tidak perlu repot-repot kemana-mana atau nelpon ke sana-sini, cukup akses di HP-nya sudah bisa lakukan pendaftaran secara mandiri. Oke. Oh, berarti kalau di mobile JKN itu udah ada menu tersendiri gitu ya, Pak ya? Iya, betul, ada. Jadi memang update yang terbaru, menu khusus rehab ini sudah bisa muncul di masing-masing user, Mhm. khususnya untuk user yang PBPU Mandiri atau yang pernah menjadi PBPU Mandiri dan masih mempunyai tunggakan di PBPU Mandiri. Maka bisa langsung mengakses aplikasi atau menu rehabnya. Oke, berarti gampangnya tinggal buka mobile JKN, nanti pilih menu, ada tulisannya rehab gitu Ada, ya, Pak? betul. Tinggal diklik terus diikutin aja gitu Betul, langkahnya. sampai Oke. proses selesai. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, Pak, di dalam program rehab ini berapa lama sih durasi cicilannya? Ah, itu gimana, Pak? Oke. Skemanya? Nah, di BPJS sendiri, Kesehatan, tunggakan atau tagihan yang diakui maksimal 24 bulan. 24 bulan, berarti sama dengan 2 tahun. Iya. Oke. Misalnya tetangganya mbaknya tadi Mbak Ika, nunggaknya 5 tahun nih, Buset ya. 5 tahun. Atau dari awal program BPJS dia nunggak nih. Nah itu kan sudah lama ya, sudah Iya. lebih dari 2 tahun. Nah di BPJS yang ditagihkan hanya 2 tahun saja maksimal. Wah, Seperti itu. Nah inilah yang akan dicicil melalui program rehab. oke. Nah, maksimal pencicilan Mhm. adalah 12 kali cicil. 1 kali cicil adalah 2 bulan, minimal 2 bulan tunggakan. Oke. Jadi ini murni diserahkan kepada peserta. Mhm. Ini mau mencicil berapa kali, tergantung finansial dari masing-masing peserta. Ada yang misalnya menunggaknya taruhlah 2 tahun tadi maksimal, Ya. tapi dia maunya atau mampunya mencicil 12 kali maksimal penyicilan. Mhm. Namun ada juga yang meskipun menunggaknya 2 tahun, dia mau mencicil 3 kali saja atau 4 kali saja. Itu terserah. Makanya program ini benar-benar bermanfaat lah bagi peserta. Oke. Nah, itu berarti Pak mau akses mereka mencicil itu tadi kan bisa terserah pesertanya mau gimana. Nah, itu kalau lewat mobile JKN itu gimana, Pak? Kalau langsung mobile JKN, dan Mhm. ini saran dari Ya. BPJS Kesehatan juga, baiknya melalui mobile JKN. Hmm. Jadi setelah login di mobile JKN, akses menu rehab. Ha-ha. Nah setelah itu peserta akan diarahkan untuk memilih jumlah bulan yang akan dilakukan Oh, rehab. oke. Berarti Berapa kali? ada pilihannya ya. Ya, Oke, betul. oke. Nah setelah itu mengikuti saja langkah-langkah yang sudah ada. Yang paling penting diperhatikan adalah harus dipastikan berapa bulan yang akan dipilih. Jangan sampai peserta inginnya 3 kali cicil, tapi ternyata milihnya 2 kali atau bahkan misalnya 5 kali atau lebih dari situ. Oh, berarti dari awal pilih itu berarti udah segitu ya, Pak? Maksudnya nggak bisa diubah lagi kan di akhir? Nah, kalau gimana? sudah memilih sebenarnya, itu bisa saja sebenarnya diulangi lagi. Oh. Cara melakukan milih menu lunas. Gitu. Lunas. Nah, kalau pilih menu lunas, maka otomatis tunggakan sebelumnya akan kembali atau dianggap rehabnya tadi ini batal. Nah, peserta bisa melakukan kembali pendaftaran ulang. Oke, paham. Oke. Berarti ini buat tetangga saya ya, dengerin barusan caranya. Namanya siapa Mbak ya? Tetangga saya. Tetangganya. Siapa yang namanya? Lili ya namanya, Lili. Kenal nggak, Pak? Kayaknya kenal. Berarti kita tetanggaan jangan-jangan, Iya Pak? betul. Oke, lanjut. Nih, jadi pertanyaan saya selanjutnya ini, apakah peserta yang ikut pembayaran rehab ini bisa
langsung akses layanan kesehatan dengan BPJS gitu Pak? Maksudnya mau berobat kah atau apa bisa langsung atau gimana nih Pak? Betul. Nah ini juga banyak ditanyakan oleh peserta melalui teman-teman kader atau melalui petugas telecollecting bahwa kalau misalnya ikut rehab ini satu kali nyicil misalnya ikut program rehab kemudian sudah melakukan pembayaran satu kali, apakah bisa langsung mengakses layanan kesehatan? Nah, untuk mengakses layanan kesehatan, artinya kan kartunya ini harus aktif dulu, atau kepesertaannya harus aktif. Nah, syarat untuk mengaktifkan kepesertaan adalah harus melunasi tunggakan. Jadi kalau kayak tadi baru melunasi satu kali saja, membayar satu kali, tapi langsung mengakses layanan itu belum bisa, karena posisinya dulu harus lunas dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dalam perjalanan ini perjalanan ternyata peserta tiba-tiba ada uang nih. Tiba-tiba ada uang dan memang mau berobat. Nah, itu bisa juga dilaksanakan yang tadi melalui menu pelunasan tadi. Jadi langsung melakukan pembayaran lunas dan langsung bisa mengakses layanan kesehatan. Oke. Oh, cukup gampang lah ya Pak ya. Gampang sekali. Mana bisa diakses lewat handphone lagi gitu. Betul. Kan. Di mana saja. Di mana saja. Yang penting internetnya lancar. Ya betul. Nah kalau misalnya kan ini kan kalau skema cicilan kan ya namanya kita kan kadang ada terlambat atau ada lain hal jadinya akhirnya terlambat. Ini kalau misalnya keterlambatan pembayaran cicilan program ini ada konsekuensi atau apa gitu Pak? Iya. Kalau masalah terlewat, ya memang manusiawi ya terlewat. Ada saya juga beberapa hal terlewat, misalnya lupa makan dan sebagainya. Namun untuk program rehab ini, ya harapannya jangan sampai terlewat. Karena ketika terlewat pembayaran satu kali, maka program ini akan batal. Jadi misalnya memilih tadi 12 bulan, 12 kali angsuran. Nah, sudah melakukan angsuran 3 kali. Ternyata di angsuran keempat ini terlewat. Peserta lupa melakukan pembayaran sehingga lewat bulan, akhirnya batal lah program rehabnya. Sehingga sisa tunggakan tadi ini akan muncul kembali di channel pembayaran yang harus dibayarkan oleh peserta. Namun jangan khawatir, meskipun batal, tapi peserta masih bisa kembali daftar dengan catatan sisa tunggakan masih di atas 3 bulan. Nah, jika sisa tunggakan ternyata kurang di bawah dari 3 bulan atau di bawah 4 bulan, ya maka tidak bisa lagi mengakses program rehab. Iya. Berarti maksudnya yang udah terbayar tadi sudah terbayar, sisanya nanti bakal muncul lagi jadi tunggakan baru gitu ya Pak? Iya. Daftarkan ulang lagi dari awal gitu. Terus pilih lagi skemanya mau bayar berapa kali cicilan lagi gitu ya Pak? Betul. Nah, kalau untuk mendaftar nih skema pembayaran rehab ini ada batasan waktunya atau enggak Pak? Kalau batasan waktu selama program rehab ini belum dihentikan, maka peserta juga masih bisa melakukan pendaftaran rehab. Namun untuk di 1 bulan ini, selama 1 bulan berjalan, bisa melakukan pendaftaran dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, ataukah untuk khususnya untuk bulan Februari sampai dengan tanggal 27 saja. Khusus Februari. Kalau untuk bulan yang lain sampai dengan H-1. Oke. Jadi maksudnya kalau mau daftar tuh bisa aja sampai akhir bulan gitu ya Pak. Dan kecuali Februari karena tanggalnya sampai 28, di hari terakhir pendaftarannya di tanggal 27. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada biaya tambahan atau bunga? Ini kan biasanya kalau orang biasanya mikir kalau cicilan, mungkin ada bunganya atau apa. Masa ya BPJS ada bunganya Pak? Gimana Pak? Mbak Rika punya cicilan? Alhamdulillah ada. Ada bunganya Mbak ya? Ada, banyak berbunga-bunga gitu Pak. Baik. Ini beda dengan skema cicilan yang tadi. Kalau ini tidak ada sama sekali biaya tambahan, tidak ada bunga akibat melakukan pencicilan. Jadi memang program ini murni untuk
membantu peserta yang memang tidak bisa langsung melunasi tunggakan. Oke. Seperti itu, Mbak. Berarti murni yang dicicil itu adalah nilai iurannya gitu ya Pak, ya selama berapa bulan dan tunggakannya. Oke. Nah, dari Pak Alfian nih, ada sepatah atau dua kata atau saran buat peserta di luar terkait rehab ini, atau mungkin ada yang bisa disampaikan seperti itu? Baik. Untuk penonton podcast ini, saran dari kami medis, untuk iurannya sebaiknya dibayarkan rutin setiap bulan. Betul. Kan? Iya. Karena ketika peserta menunggak, konsekuensinya adalah tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Pun jika sudah melunasi tunggakan dan akses layanan kesehatan, maka menimbulkan biaya yang lain, yaitu denda pelayanan. Nah, makanya harapannya kita bersama, ketika memang peserta tidak ada kesulitan keuangan, baiknya membayarkan iuran rutin setiap bulan. Namun memang jika terpaksa harus ada tunggakan, maka dapat mengakses program rehab ini. Oke. Nah, gitu guys. Jadi ini seharusnya tetangga saya nonton ya ini biar tahu caranya gitu, biar membantu juga untuk melunasi tunggakannya. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir saya. Terima kasih Pak Alfian buat waktunya hari ini. Sama-sama. Sudah datang di podcast Kepo JKN. Jauh-jauh saya kesini, Mbak. Dari mana Pak? Oke, Malang. Malang. Nasib saya, Mbak. Oke guys, mungkin itu saja episode kali ini. Semoga kalian bisa mendapat informasi, terus juga bisa informasi ini disampaikan kepada tetangga-tetangga kalian yang lainnya atau peserta atau teman yang membutuhkan. Semoga kita bisa terus membayar iuran kali ya Pak. Jangan sampai ini kita lagi butuh buat berobat tapi ternyata kartu kita tidak aktif gitu. Oke, itu saja yang podcast hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.